Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين Ikhwani wa akhwati finnar rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Walhamdulillah, senantiasa kita bertahmid kepada Allah, mengucapkan pujian kepada Allah tabaraka wa ta'ala karena banyaknya nikmat karunia yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan setiap harinya kepada kita semua, terutama nikmat bisa memeluk agama Islam, nikmatul iman, nikmat diberi keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian nikmat yang tidak kalah besarnya adalah nikmat bisa mengenal sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua nikmat yang kita sebutkan barusan adalah nikmat yang sangat mahal nilainya dan bahkan jauh lebih mahal daripada sekadar nikmat yang sifatnya duniawiyah. Maka di antara nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita semua adalah nikmat juga bisa menuntut ilmu, terutama ilmu yang menyelamatkan dari siksa neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Dan alhamdulillah, di sore hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita seperti biasanya setiap hari Senin ba'dal asar, yang mana judul dari kajian kita adalah dosa yang mengekalkan seseorang di dalam neraka Allah yang sangat pedih, yang mana neraka ini disebutkan dalam sebuah hadis diperlihatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada penghuni kubur yang mereka kafir kepada Allah semasa di dunianya, atau banyak berbuat dosa atau kemusyrikan ketika di dunia. Maka ketika orang yang kafir, yang banyak berbuat dosa, yang musyrik kepada Allah masuk ke alam kuburnya, maka dibukakan untuknya sebuah pintu menuju neraka. Kemudian dia melihat tempat duduknya di dalam neraka tersebut. Maka setelah dia melihatnya, melihat kengeriannya, melihat dahsyatnya siksa neraka yang begitu besarnya, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan bangkitkan hari kiamat. Jangan engkau bangkitkan hari kiamat. Maka dia berdoa dengan demikian karena saking mengerikannya, dalam keadaan dia sendiri sedang disiksa di alam kuburnya.
maka dia membandingkan siksa neraka dan siksa kubur. Ternyata siksa neraka itu jauh lebih dahsyat daripada siksa kubur, sehingga dia berdoa kepada Allah, jangan kau bangkitkan ya Allah hari kiamat ini, sehingga dia akan menempati tempat duduknya di neraka. Maka penting sekali seseorang mempelajari sebab-sebab yang mengekalkan dia di neraka atau sebab-sebab yang memasukkan dirinya ke dalam neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang pastinya sebab-sebab yang memasukkan ke dalam neraka Allah itu bermacam-macam. Ada yang mengekalkan, ada yang tidak mengekalkan di dalam neraka. Adapun yang kita bahas dan yang paling pentingnya adalah dosa-dosa yang mengekalkan seseorang di dalam neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu 3 macam dosa yang mengekalkan, 3 macam dosa yang mengekalkan seseorang di dalam neraka. Maksudnya adalah dosa ini kalau dia bawa sampai matinya, atau dia belum bertaubat kepada Allah dari 3 macam dosa ini sampai matinya. Dosa yang pertama yang mengekalkan di dalam neraka adalah syirkun akbar, syirik yang besar. Dan insyaAllah kita akan jelaskan macam-macam syirik besar. Yang kedua adalah kufrun akbar, kufrun akbar, yaitu kekufuran yang besar. Jadi berbeda antara syirik besar dengan kufur besar, berbeda penjelasannya. Kemudian yang ketiga adalah nifakun akbar. Nifakun akbar adalah kemunafikan yang besar. 3 macam dosa ini, syirik besar, kufur yang besar, kemunafikan yang besar, jika seseorang tidak sempat bertobat darinya sampai matinya, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjanjikan untuknya masuk ke dalam neraka dalam keadaan khalidan fiha. Khalidan fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka 3 dosa inilah yang harusnya yang paling kita takuti di kehidupan dunia ini, dikarenakan kalau kita selamat, atau dikarenakan jika kita tidak selamat dari 3 macam dosa ini, maka bisa jadi dia nanti akan kekal di dalam neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak akan merasakan yang namanya kenikmatan sedikit pun setelah memasukinya. Syirkun akbar, syirik besar, adalah memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah. Jadi memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi syirik besar maknanya adalah seseorang memalingkan ibadah kepada selain Allah. Seperti ibadah dalam berdoa, dia berdoa kepada selain Allah, atau dia mendekatkan diri dengan sesembelihan berkurban untuk selain Allah, atau nama lainnya berkurban untuk selain Allah, atau dia bernazar untuk selain Allah, atau berkurban atau bernazar untuk kuburan, jin atau syaitan, dan atau yang lainnya. Intinya di sini, kalau kita sebutkan satu demi satu syirik besar itu apa saja, maka kata para ulama jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Mudah-mudahan di majlis setiap sore hari ini, hari Senin, kita akan membahas sampai tuntas atau kebanyakannya dari macam-macam syirik besar, sehingga kaum muslimin benar-benar bisa menghindarinya, meninggalkannya, dan selamat dari dosa syirkun akbar, syirik besar ini. Adapun di kesempatan kali ini kita sebutkan syirik di antara syirik besar yang paling besarnya. Jadi yang pertama, dari macam yang pertama dari syirik besar, kita sebutkan adalah syirik besar yang paling besarnya,
Dan kata para ulama ini puncak dari syirik besar. Jadi menunjukkan di sini para ulama ingin menjelaskan bahwasanya syirik besar itu bertingkat-tingkat. Tetapi ada yang paling besarnya, dan insyaallah kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Syirik besar yang paling besarnya Allah firmankan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, "Wa man adallu mimman yad'una min dunillah." Dan siapakah, kata Allah, yang lebih sesat, yang lebih tersesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Yang mana sesembahan selain Allah itu tidak dapat mengabulkan permohonan sedikit pun sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun. Dan sesungguhnya sesembahan yang mereka berdoa kepadanya lalai dari memperhatikan, lalai dari mengabulkan permohonan mereka yang berdoa. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu biibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan di hari kiamat, niscaya sesembahan yang mereka berdoa kepadanya akan menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan mereka ketika di dunia. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya puncak dari kesyirikan kepada Allah atau tingkat tertinggi dari kesyirikan kepada Allah adalah berdoa kepada selain Allah. Dikarenakan Allah mengatakan wa man adallu mimman yad'una min dunillah. Adakah yang lebih sesat? Adakah yang lebih tersesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah? Maka dalil ini, ayat ini dijadikan oleh para ulama ayat yang menjelaskan bahwasanya puncak tertinggi dari kesyirikan, itu maksudnya puncak dari kesyirikan, syirik yang besar adalah berdoa kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dikarenakan doa adalah huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah yang harusnya ikhlas hanya karena Allah tabaraka wa ta'ala, hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di dalam aktivitas doa akan tampak sikap perendahan, akan tampak sikap perendahan, penghinaan diri seseorang kepada yang dia berdoa kepadanya. Yang mana doa ini konsekuensinya adalah merendahkan diri atau menghinakan diri kepada yang dia berdoa kepadanya. Dan ini merupakan makna dari ibadah. Kalau ditanya apa makna ibadah? Ibadah itu diantara maknanya adalah al-khudu' wa tadhallul, yaitu seseorang merendahkan kerendahan atau kehinaan. Itu makna dari ibadah. Maka sehingga jika doa ini ditunjukkan kepada Allah, maka Allah sangat menyukainya. Dikarenakan di dalam doa itu ada kerendahan dan penghinaan diri. Maka Allah sangat membencinya jika diserahkan kepada selainnya. Berarti dia menyerahkan kerendahan, penghinaan diri kepada selain Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam sebuah kaidah, semakin besar seseorang merasa rendah,
semakin seseorang besar merasa butuh kepada Allah, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi semakin seseorang merasa rendah di hadapan Allah, semakin seseorang merasa butuh kepada Allah, semakin tinggi kedudukannya. Semakin tinggi kedudukannya, derajatnya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau mengatakan, wal abdu kullama kana adzanan lillahi wa a'zama iftiqaran ilaih. Dan seorang hamba semakin dia menghinakan diri kepada Allah, semakin menunjukkan dia butuh kepada Allah, semakin dia tunduk kepada Allah, semakin dia menghinakan diri ke hadapan Allah, maka dia semakin dekat dengan Allah. Makanya Allah suka sekali dengan orang-orang yang berdoa. Allah cinta kepada orang-orang yang berdoa, dikarenakan di dalam doa terdapat sesuatu yang paling Allah inginkan dan paling Allah cintai. Makanya ketika memalingkan doa kepada selain Allah, berarti dia telah memalingkan sesuatu yang paling Allah cintai kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jadilah dia kesyirikan yang paling dimurkai dan paling besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kalaulah kita ingin melihat ibadah solat 5 waktu yang kita kerjakan atau solat-solat yang lainnya, maka dari takbiratul ihram sampai ke salamnya, solat itu mengandung doa. Dari takbiratul ihram sampai salamnya, solat itu mengandung doa seluruhnya. Bahkan sebagian ada yang mengatakan bahwasanya doa ini adalah inti dari sebuah ibadah, dan setiap ibadah kepada Allah akan mengandung berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seseorang yang sedang bersujud kepada Allah misalnya, maka sujud ini dia berada di puncak kehinaan, di puncak kehinaan dan kerendahan di hadapan Allah yang maha tinggi. Maka saat itu pula hamba tersebut berada di posisi yang paling terdekat kepada Allah. Jadi mengapa Allah menjadikan sujud itu posisi yang paling terdekat dengan Allah? Karena Allah menyukai posisi yang paling merendahkan diri. Dikarenakan Allah paling menyukai manusia pada posisi yang paling menghinakan diri di hadapannya. Maka semakin seseorang menghinakan diri di hadapan Allah, maka semakin dia dekat kepada Allah. Di antara puncak penghinaan diri adalah sujud kepada Allah. Allah itu puncak penghinaan diri, di mana dia meletakkan wajahnya, kepalanya yang paling terhormat di anggota tubuhnya, diletaknya di atas lantai sejajar dengan telapak kakinya, karena Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah sebab mengapa sujud itu menjadi sesuatu yang paling mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Dikarenakan sujud adalah perbuatan seseorang yang paling menghinakan diri di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka semakin seseorang menghinakan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka semakin dekat dia kepada Allah. Berarti ada 2 perkara yang paling Allah cintai. Yang pertama adalah dia berdoa kepada Allah, yang kedua adalah sujudnya. Makanya kata para ulama, apa hukum sujud kepada selain Allah? Maka para ulama mengatakan ini termasuk dari kesyirikan yang besar yang mengekalkan seseorang ke dalam neraka Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana hukum orang-orang yang berdoa kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya adalah tentang pembagian yang namanya doa, pembagian ad-doa. Pertama, doa ini ada yang disebut dengan
ad-du'aul ibadah, du'aul ibadah, doa ibadah. Yang dimaksud dengan doa ibadah adalah semua jenis ibadah seperti solat, puasa, haji, zikir dan lainnya. Maka solat, puasa, haji, berzikir dan macam-macam ibadah itu disebut dengan du'aul ibadah, disebut dengan du'aul ibadah. Kalau ditanya kenapa disebut dengan du'aul ibadah, yang mana doa ini bermakna secara bahasanya adalah permintaan, permohonan. Kenapa solat disebut dengan doa? Kenapa puasa disebut dengan doa? Dikarenakan ketika seseorang solat, berpuasa, dia mengandung permintaan permohonan pahala dari Allah. Dia mengandung permintaan permohonan pahala kepada Allah atau permohonan untuk diberikan rahmat Allah tabaraka wa taala. Maka ketika ada unsur permintaan permohonan, maka oleh karena itulah puasa tadi dan solat tadi juga disebut dengan ad-du'a, karena doa itu artinya permohonan dan permintaan. Ini dan disebut dengan puasa itu doa ibadah. Maka secara tidak langsung puasa itu adalah sebenarnya meminta kepada Allah, walaupun tidak disebutkan dengan lisannya, tetapi disebutkan secara permintaan pahalanya kepada Allah tabaraka wa taala, bahwasanya dengan puasa dia berharap pahala, dengan puasa dia berharap rahmat Allah tabaraka wa taala. Maka ini doa, jenis doa yang pertama. Jadi jenis doa yang pertama adalah doa yang amalan ibadah yang mengandung permohonan pahala atau rahmat Allah seperti salat, puasa, haji dan berzikir. Maka ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar atau takbiratul ihram, dia mengucapkan Allahu Akbar. Kalau ditanya, ucapan Allahu Akbar itu doa atau bukan? Jawabnya adalah doa. Dikarenakan di balik ucapan Allahu Akbar, dia berharap pahala di baliknya. Dia berharap rahmat Allah, ridha Allah di baliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran menjelaskan tentang adanya doa ibadah. Menjelaskan tentang adanya doa ibadah dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid Allah adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kalian berdoa di masjid-masjid itu. Janganlah kalian berdoa di masjid itu kepada seorang pun. Di dalamnya, di samping berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Maka di sini Allah menyebutkan di dalam masjid manusia berdoa. Padahal di dalam masjid itu mereka melakukan ibadah solat. Maka dari sini Allah menyebut bahwasanya solat termasuk dari doa. Tetapi doanya disebut dengan du'aul ibadah, yaitu doa ibadah maksudnya adalah perbuatan ibadah yang mengandung permintaan pahala dan rahmat Allah tabaraka wa taala. Maka setiap ibadah, apapun itu ibadahnya, yang mengandung permohonan pahala, rahmat Allah, ridha Allah, maka ketika itu ibadah itu disebut dengan du'aul ibadah. Ini macam doa yang pertama yang harus ikhlas hanya karena Allah, hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, jenis doa yang kedua, macam doa yang kedua adalah du'aul mas'alah. Du'aul mas'alah. Du'aul mas'alah
Ini adalah doa yang sering dikenal oleh kaum muslimin. Doa yang sering dikenal oleh kaum muslimin secara umum. Seperti misalnya mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ini doaul mas'alah, yaitu doa yang dikenal oleh kaum muslimin secara umum, yang biasanya doa ini bermakna permintaan hajat. Doa bermakna permintaan hajat atau kebutuhan. Ketika dia minta misalnya keturunan, dia berdoa kepada Allah. Ketika dia minta rezeki, dia meminta rezeki kepada Allah. Ketika dia meminta anak yang soleh, dia meminta kepada Allah. Itu disebut dengan du'aul mas'alah. Du'aul mas'alah. Dan du'aul mas'alah ini di dalamnya terkandung permohonan sesuatu kepada Allah tabaraka wa taala, yaitu memohon atau meminta sesuatu kepada Allah tabaraka wa taala. Dan lafaz-lafaz doa yang datang dalam Al-Quran maupun hadis, dalam hadis Nabi, terkadang maknanya doa ibadah, terkadang juga du'aul mas'alah. Jadi kalau ada kita mendengar doa di dalam Al-Quran, doa di dalam hadis, maka doa di sana bisa bermakna doaul ibadah, bisa bermakna doaul mas'alah. Maka di sini hendaknya seseorang bisa membedakan, bisa memahami dengan baik, doa itu bukan satu jenis, tapi doa ada dua jenis, dan dua jenis doa ini bisa menyebabkan seseorang jatuh dalam kesyirikan yang besar ketika tidak mengerti cara menggunakannya dan cara memintanya kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, yang artinya, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, dan aku, kata Allah, mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Allah mengabulkan doa orang yang berdoa. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Apa yang dimaksud dengan doa dalam ayat ini? Kata para ulama dalam tafsirnya, doa dalam ayat ini mencakup dua perkara, adalah du'aul ibadah dan du'aul mas'alah. Ketika dia du'aul ibadah, Allah akan memberikan pahala. Ketika dia du'aul mas'alah, Allah akan memberikan hajat yang dia minta. Ini harus dipahami terlebih dahulu untuk memahami kesyirikan dalam masalah doa ini. Jadi harus memahami mana du'aul ibadah, mana du'aul mas'alah. Kalau du'aul ibadah adalah permohonan pahala, adapun du'aul mas'alah adalah permohonan hajat dan kebutuhan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa man adallu mimman yad'una min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Dan tidak ada yang lebih besar dan lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang mana sesembahan selain Allah itu tidak bisa mengabulkan permohonan sampai hari kiamat. Dan sesembahan itu lalai dari memperhatikan doa-doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sesembahan yang mereka berdoa kepadanya akan menjadi musuh bagi mereka pada hari kiamat dan mengingkari pemujaan mereka. Ayat ini, Al-Ahqaf ayat yang ke-5 sampai 6 ini, menunjukkan bahawa tidak ada yang lebih sesat, tidak ada kesyirikan yang lebih parah daripada berdoa kepada selain Allah. Tidak ada kesyirikan yang lebih besar, lebih parah daripada berdoa kepada selain Allah. Dan berdoa kepada selain Allah, kata para ulama, adalah syirik yang terparah. Jadi syirik yang terparah itu, kalau dicari-cari dalam kitab mungkin bingung mencarinya. Sekarang kita sebutkan
Yang terparah adalah berdoa kepada selain Allah, dan yang paling tersesatnya, dan inilah kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, dan orang-orang kafir musyrikin Quraisy. Kalau ditanya mengapa berdoa kepada Allah disebut dengan syirik yang paling parah, yang pertama alasannya dikarenakan doa itu adalah ibadah yang paling Allah cintai. Tandanya apa? Apa buktinya kalau doa ibadah yang paling Allah cintai? Kalau ditanya ibadah apa yang paling utama? Solat. Kalau kita lihat solat dari pertama sampai salamnya, isinya semuanya doa. Ibadah yang paling Allah cintai adalah solat. Kemudian di dalam ibadah solat semuanya penuh dengan doa. Itu menunjukkan Allah mencintai doa sehingga meletakkan dalam ibadah yang paling Allah cintai. Maka kata para ulama, doa ini kenapa kalau dipalingkan kepada selain Allah menjadi syirik yang paling besar? Dikarenakan doa adalah ibadah yang paling Allah cintai. Dikarenakan di dalam doa adalah menampakkan kehinaan, menampakkan kerendahan, menampakkan kebutuhan seorang hamba kepada penciptanya. Maka jika seseorang menyerahkan doa ini kepada selain Allah, maka dia termasuk dalam orang yang paling tersesat. Ini alasan yang pertama kenapa berdoa kepada selain Allah disebut dengan orang yang paling tersesat. Alasan yang kedua, kenapa berdoa kepada selain Allah disebut dengan orang yang paling tersesat, bahkan syirik yang paling parah? Dikarenakan seseorang yang berdoa kepada selain Allah, padahal selain Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi jika ternyata makhluk tersebut sudah meninggal dunia. Berdoa kepada makhluk yang sudah meninggal, tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana bisa yang meminta doa kepada yang meminta lebih lemah dan lebih tidak mampu dari yang meminta? Maka kesesatan apalagi yang lebih sesat, lebih besar, lebih parah daripada hal ini. Jadi kalau sampai ada orang meminta kepada penghuni kubur yang sudah mati, seseorang yang meminta kepada yang lebih lemah dari dia, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa, maka adakah yang lebih sesat dari perbuatan yang seperti ini? Maka inilah dua alasan yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir tentang mengapa berdoa kepada Allah itu adalah dosa syirik yang paling besar, kemudian kesesatan yang paling sesat. Maka kalau ingin mengenal kesyirikan, wajib bagi setiap muslim mengenal bentuk kesyirikan yang paling besarnya, dan yang paling pertamanya adalah berdoa kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya kondisi orang-orang musyrikin terdahulu, orang-orang musyrik terdahulu, inilah kesyirikan yang mereka lakukan, sampai-sampai Allah tabaraka wa ta'ala mengutus para rasul agar mereka memurnikan ibadah doanya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan insyaAllah, dan ini pembahasannya lumayan panjang, karena untuk memahami pembahasan kesyirikan masalah doa ini, seseorang diwajibkan memahami tentang pembagian doa. Yang kedua, dia harus memahami termasuk dari doa adalah isti'anah, kemudian istighatsah, kemudian isti'adzah. Kemudian dia harus memahami yang keenam adalah asy-syafaat, bab syafaat. Kemudian yang ketujuh, dia harus memahami bab at-tawassul. Maka kalau dia sudah memahami 7 perkara ini dan macam-macamnya, pembagiannya, penjelasannya, barulah dia bisa memahami dengan baik bagaimana bentuk kesyirikan dalam ibadah yang terjadi. Sampai-sampai Allah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW kepada orang musyrikin Quraisy. Dikarenakan salahnya mereka dalam berdoa kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah dengan cara-cara kemusyrikan yang Allah tabaraka wa ta'ala tidak meridhoinya, tetapi mereka menyangka itu cara yang benar.
Maka 7 yang kita sebutkan tadi harus dipelajari dengan baik, dipahami dengan baik, sehingga dia benar-benar memahami hakikat kesyirikan dalam masalah doa. Dan mudah-mudahan dengan pemahaman tersebut dia diselamatkan dari syirik yang paling besarnya dan paling dimurkai oleh Allah adalah syirik berdoa kepada selain Allah tabaraka wa taala. Maka inilah singkat penjelasan pada kesempatan sore hari ini yang singkatnya, dan sebenarnya lebih kurang kalau kita jelaskan insyaallah ada sekitar 4 pertemuan atau 5 pertemuan lagi barulah pembahasan masalah syirik besar dalam masalah doa ini bisa diselesaikan dengan baik, dan baru kita masuk syirik besar yang kedua, dan seterusnya kufur besar dan nifaq dan besar. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk mempelajari dan memahaminya, sehingga kita diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala dari dosa-dosa yang mengekalkan di dalam neraka Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan singkat ini bisa diambil faedah darinya dan bisa dipahami. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.